Baiklah, saya akan mereview materi biofisika tentang membran sel. Yaitu ada 8 submaterinya. Yang pertama, struktur penyusunan dan fungsi dari komponen membran sel. Yang kedua, konsep fisika dalam membran. Yang ketiga, transfer aktif pada membran. Bagian 4-nya, konsep difusi pada membran. Bagian 5-nya, konsep osmosis pada membran. 6. Volume transfer melalui membran. 7. Konsep transfer pada darah. Terakhir, yaitu prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Yang pertama, struktur penyusunan dan fungsi dari komponen membran sel. Yaitu membran sel adalah fitur universal yang dimiliki oleh semua jenis sel, berupa lapisan antarmuka yang disebut dengan membran plasma yang memisahkan sel dengan lingkungan di luar sel, kecuali pada sel tumbuhan bagian luarnya masih terdapat dinding sel yang berfungsinya untuk melindungi inti sel dan sistem kelangsungan hidup yang bekerja di dalam sitoplasma. Menurut para ahli, yaitu Gortel dan Grenadel, yaitu membran berupa struktur yang membatasi, terdiri atas lipid yang mengandung gugus polar dan gugus yang bersifat hidrofob. Gugus polar mengarahkan ke bagian luar dari belayar, sedangkan gugus hidrofob, rantai asam lemak, berada di bagian tengah pada lipid belayar. Menurut Davidson dan Daniel, membran merupakan struktur lipid belayar yang disisipi dengan protein globular yang melintasi membran, dan terdapat pula protein di permukaan luar dan dalam membran. Sedangkan menurut Singer dan Nicholson atau model mozaik fluida yang disusun berdasarkan hukum-hukum termodinamika untuk menjelaskan struktur membran sel. Model mozaik fluida yang dikembangkan pada tahun 1972 oleh Singer dan Nicholson memperkenalkan ide baru tentang penyebaran lipid dan protein pada membran. Karena itu, mereka merevolusi ilmu pengetahuan tentang struktur membran. Model ini memecahkan dasar baru dengan sasaran yang meyakinkan bahwa protein terpelancah secara langsung pada membran belayar. Matrix fosfolipid terdiri atas 2 lapisan, yaitu tipe protein ialah protein perifer yang dapat bereaksi dan dapat larut dengan air, dan protein integral yang berikatan dengan sukar dan larut air non-polar. Yaitu penyusunan membran sel, yaitu yang pertama itu lipid. Membran sel terdiri dari 3 kelas lipid, yaitu amphipathic, fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Jumlah dari masing-masing tergantung pada jenis sel, tetapi dalam sebagian besar fosfolipid yang paling terlibat terdapat 3 tipe. Yang pertama, fosfolipid. Ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kepala dan ekor. Bagian kepala memiliki muatan positif dan negatif, serta bagian ekor tanpa muatan. Bagian kepala karena bermuatan positif bersifat hidrofilik atau larut dalam air, sedangkan bagian ekor bersifat hidrofobik atau tidak larut dalam air. Sedangkan bagian ekor bersifat hidrofilik atau tidak larut dalam air. Itu yang kedua, kolesterol. Banyak terdapat pada membran sel hewan, yaitu sekitaran 50% dari molekul lipid. Membran sel tumbuhan dan semua sel bakteri tidak banyak mengandung kolesterol. Kolesterol lebih sedikit dibandingkan lipid membran lainnya dan tidak terlalu bersifat amphipathic. Yang ketiga, yaitu glikolipid. Glikolipid ialah molekul lipid yang mengandung karbohidrat. Biasanya pula sederhana seperti galaktosa atau glukosa. Akan tetapi,
Istilah-istilah glikolipid biasanya dipakai untuk lipid yang mengandung satuan gula tetapi tidak mengandung fosfor. Kedua, yaitu penyusunnya protein. Protein dalam membran merupakan kunci untuk fungsi membran. Secara keseluruhan, protein berguna terutama dalam transportasi bahan kimia dan sistem informasi di seluruh membran. Yang terakhir, karbohidrat. Karbohidrat pada membran sel terdapat bentuk yang berkaitan dengan lipid atau protein. Selain itu juga terdapat pada permukaan sel dan berfungsi dalam interaksi sel dan sekitarnya. Yaitu selanjutnya, konsep fisika dalam membran. Yaitu ada 4. Yang pertama, transformatif, difusi sederhana, difusi terfasilitasi, dan osmosis. Transfer aktif pada membran. Transfer aktif merupakan pergerakan senyawa menembus membran dari daerah berkonsentrasi rendah ke daerah berkonsentrasi tinggi. Pada transfer aktif diperlukan energi terutama bersumber pada adenosin trifosfat. Salah satu contoh transfer aktif adalah pemompaan ion Na+ dan K+. Yaitu selanjutnya konsep difusi pada membran. Difusi adalah proses lewatnya partikel larutan, air atau gas melalui membran akibat perbedaan konsentrasi medium. Pergerakan molekul biasanya terjadi dari wilayah yang berkonsentrasi tinggi ke wilayah yang konsentrasinya rendah. Difusi juga dapat terjadi dengan bantuan pengembangan. Mediator transfer tersebut berperan dalam pengangkutan gula, asam amino, vitamin, dan bahan lainnya dari luar sel ke dalam sel sitoplasma. Konsep osmosis pada membran. Membran sel tersusun atas 2 lapis lipid yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antaranya molekul lipid terdapat protein integral dan perifel. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik pada bagian kepala dan gugus hidrofilik pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfolisarid dan sphingomyelin. Fosfogliserid mengandung kolesterol sebagaimana backbone dan fosfat. Volume transfer melalui membran. Membran sel tersusun atas 2 lapis lipid yang terlihat melalui mikroskop elektron. Di antaranya molekul lipid terdapat protein integral dan perifel. Molekul lipid pada membran sel bersifat amfifilik, yaitu memiliki gugus hidrofilik pada bagian kepala, gugus hidrofobik dan polar pada bagian ekor. Lipid utama membran sel adalah fosfolipid, diikuti kolesterol dan glikolipid. Fosfolipid utama membran sel adalah fosfolisarid dan sphingomyelin. Fosfolisarid mengandung gliserol sebagai backbone dan fosfat. Konsep transfer pada darah. Kerja sistem peredaran darah manusia dikendalikan oleh jantung yang berguna untuk memompa darah agar mampu mengalir ke semua tubuh. Saat otot jantung berrelaksasi, jantung dalam keadaan mengembang volumenya besar dan tekanan kecil. Hal ini menyebabkan darah dari vena cava dari kotor dari tubuh masuk ke dalam serambi kanan, katup AV terbuka, dan darah terus masuk ke dalam bilik kanan. Sementara itu dia berlahan jantung sebelah kiri dari vena pulmonalis, darah bersih dan paru-paru masuk ke dalam bilik kiri. Prinsip kerja tekanan osmotik pada teknologi. Sistem reversi osmosis komersial pada awalnya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan air bersih di kapal laut yang sedang berlayar dalam jangka waktu lama. Sistem ini menggunakan pompa bertekanan tinggi untuk mendorong air melewati membran dan memisahkan dari komponen-komponen yang tidak diinginkan. Saat pertama kali
diluncurkan sistem RO menggunakan membran yang cukup tebal, serta diperlukan tempat yang luas untuk instalasi peralatannya. Namun seiring perkembangan membran yang semakin pesat, terutama pada elemen dan sistem konfigurasi yang digunakan, sistem RO ini telah dapat diaplikasikan pada skala rumah tangga.